Selamat pagi, sobat-sobat FPV, kawan-kawan FPV dimanapun berada. Di sini saya coba memberikan tutorial singkat mengenai komponen apa sih yang ada di drone FPV dan apa aja sih yang ada di satu drone ini. Dan tutorial ini tutorial buat pemula yang beberapa kali kalau kadang saya jual part second atau frame second, itu taunya pemula itu ya bentuknya begini, ya taunya ini gitu. Padahal jual itu cuma jual frame doang 400.000. Jadi nyangkanya segini tuh, drone segini tuh ya harganya 400.000 gitu. Itu yang harus dipahami sama teman-teman FPV yang baru mau masuk ke dunia FPV. Dan sering juga saya sebelumnya pakai drone aerial, jadi jangan disamain FPV dengan drone aerial ya, karena jauh banget bedanya drone FPV dan aerial. Ya mungkin ada sedikit kelenturan tangan, mungkin jarinya terbiasa dengan stick drone yang mainan RC yang terbang di udara. Beda dengan RC car, karena memang RC car bentuk remote juga atau TX nya beda. Dan drone FPV ini ada digital dan analog. Digital sama analog tuh sebenarnya bedanya cuma di VTX dan kamera. Di sini untuk pemula khususnya ya, saya coba menjelaskan apa aja sih komponen dari drone FPV atau part apa sih yang ada di dalam drone ini dan apa aja yang nempel di drone FPV ini. Oke, saya coba menjelaskan. Ini namanya frame-nya ini Flywoo Explore LR4. Jadi walaupun kecil dia bisa long range, bisa pakai baterai 6S, bisa pakai baterai 4S, bisa pakai baterai Li-ion 6S 1P. Oke, tadi lanjut lagi ya ke baterai. Mungkin ada juga yang belum paham mengenai baterai. Jadi baterai itu ada beberapa jenis baterai yang dipakai di drone FPV. Yang pertama itu LHV. LHV itu sama dengan LiPo, cuma dia voltasenya 4,35. Dan yang kedua ada baterai LiPo. LiPo ini voltasenya 4,2 volt. Kalau dari berat, LHV itu lebih ringan dibandingin LiPo. Nah, terus yang berikutnya untuk baterai Li-ion. Nah, jadi baterai Li-ion itu adalah baterai lithium ion yang dalemannya itu adalah sel baterai seperti ini, yang biasa dipakai untuk center atau vape. Ukuran baterai ini ukuran 18650 dan ada baterai 21700. Drone ini dipakai ke baterai 6S ini itu kuat dan bisa terbangnya lama. Ya makanya dibilang long range. Dengan pakai baterai 6S Li-ion atau baterai 4S Li-ion, ini bisa terbang
Li-ion dengan 12C. Ini dalemannya selnya dari lisen. Ini bisa terbang 15 sampai 18 menit di 3,2 volt. Kalau lipo itu di 3,5, dia harus landing kalau untuk menjaga selnya agar tidak rusak. Dan kalau nggak dipakai dalam keadaan full charge, ini dia bisa gembung. Beda sama Li-ion. Li-ion kita cas terus nggak dipakai, nggak masalah, paling voltasenya yang turun dan nggak rusak juga ya. Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya ini nggak pernah rusak saya pakai. Dan kalau ini nggak dipakai, maksimal 2 hari 3 hari nggak dipakai, maksimal 2-3 hari. Ini harus di storage atau dipakai di 3,6 volt apa 3,7 volt atau 3,8 volt, dia dalam keadaan storage. Kalau Li-ion itu bisa di 3 volt. Kalau baterainya bagus bisa di 2,9 volt. Saya pernah nyoba di 2,8 volt, dia drone-nya landing. Jadi kalau baterainya bagus di 2,9 masih bisa. Tapi kalau Li-ion yang kayak VTC itu banyak di marketplace, harga 30.000, 25.000, VTC 6, VTC 5. Saya nggak yakin itu baterai asli atau otentik. Dan kalau dipakai ya dia di 3,2 volt bisa ngedrop langsung ke 2,9 dan pesawatnya drone-nya jatuh gitu. Jadi saran pakai baterai otentik. Kita nggak usah pakai yang branditan lah. Ini merek Lisan ini udah bagus kok, ini dipakai untuk sepeda listrik atau molisel. Dari YouTube juga udah banyak tutorial. Misalkan ada Om Tony yang membuat tutorial membuat baterai Li-ion dengan merek Lisan, molisel atau EV. Kalau nggak bisa bikinnya seperti ini menjadi ini ya mendingan beli. Om Tony juga jual di marketplace-nya. Kemudian bedanya drone FPV analog dan FPV digital itu bedanya cuma di VTX ini nih. Ini ada VTX ini. Ini saya pakai VTX Gap RC RAD 1 watt. Ini VTX dan ini flight control. Nah, flight control itu ada yang AIO all in one. All in one itu satu board ini cuma flight control itu cuma satu board. Jadi AIO bilang all in one. Modelnya seperti ini. Nah, di sini ada ESC. Ada ESC aja, ada yang juga yang ESC include PTX, include receiver atau RX yang sudah built-in ILRS. Karena sekarang udah zaman ILRS. Ini kalau mau pakai jauh ya bisa-bisa aja, cuma kan drone kecil gini baterainya juga kecil, ini kan cuma 2-3S. Ya nggak akan bisa jauh juga, udah keburu mati dulu kan kehabisan baterai. Oke. Terus kemudian ini drone digital dengan sistem kamera digital atau VTX digital. Nah, ini yang menggunakan FC atau flight control stack. Jadi bawahnya ini ESC, yang atasnya flight control. Nah, ini VTX-nya. Saya pakai VTX dari Wolfsnell. Jadi digital itu ada 3 ya. Yang brand paling banyak orang pakai itu DJI, macam-macam produknya DJI unit, ada O3 yang terbaru sekarang ada O4. Dan ini saya pakai Wolfsnell dan ada juga HD Zero. Tuh. Beli VTX ini biasanya satu set VTX dan kamera. Tapi kalau Wolfsnell VTX-nya apapun bisa dipakai ke kamera Wolfsnell apapun. Gitu. Dan untuk
sistem pemancarnya itu dia menggunakan, nah ini kita bisa lihat dua antena ini adalah dua antena VTX. Jadi VTX ini mengeluarkan sinyal 5,8 yang ditangkap ke Google. Dan ada namanya RX. Kalau saya lihat RX itu nah ini RX sama atau receiver. Ini LRS bisa ke remote mana aja. Nah ini LRS ini jangkauannya sangat-sangat jauh. Bahkan Google itu bisa kalah jauh jangkauannya sama LRS ini atau receiver ini. Ini LRS, receiver LRS ini harus connect juga ke remote-nya atau TX-nya LRS. Macam-macam modelnya dan mereknya macam-macam. Kalau yang saya pakai ini di Radiomaster Zorro, di ILRS Radiomaster Zorro ini standar built-innya ILRS 250 mW. Tapi 250 mW juga dipakai 3 kilo juga nggak putus-putus. Belum dengan yang belum diversity ya. Kalau yang belum diversity aja ya nggak putus gitu. Ya, jadi LRS ini ada yang diversity. Nah biasanya ada dua antena begini. Dan ini yang biasanya kalau HP model EP1, Radiomaster, RP1 itulah kurang lebih yang LRS 2,4 GHz. Dan LRS itu juga ada dua, yang 915 sama 214 2,4. Yang saya pakai adalah 2,4. Dan antena ini polarisasinya ada dua. Kalau yang ini, kalau kita bisa lihat ini ini adalah RHCP. RHCP itu tangkapan untuk sinyalnya analog. Dan ini LHCP. LHCP ini untuk polarisasinya si Google Digital gitu. Terus kemudian yang ada dirakit di dalam drone ini, atau yang dirakit di dalam drone ini, partnya dari FC, PTX, kemudian ada motor. Dan motor ini juga jenisnya macam-macam, beda-beda. Dan kalau pemula yang mau ngerakit dari nol, pengen bisa-bisaan sendiri, saya rasa sih susah ya. Mesti nge-build ke om yang atau builder yang bisa bikin atau biasa ngerakit drone FPV ini. Udah banyak kok di YouTube bisa dilihat dan bisa di DM untuk pemesanan. Terus kemudian ini ada GPS. Ini GPS-nya opsional, tapi kalau menurut saya GPS ini adalah hal yang wajib, karena apabila drone itu putus sinyal antara PTX dengan Google atau receiver dengan remote, itu akan kehilangan arah atau jatuh. Kayak misalkan sinyal si PTX ini putus, kalau si analog itu dia kerepek-kerepek dan kayak TV analog lah zaman dulu. Kalau si digital ini dia akan nge-freeze gambarnya, jadi gambarnya diem, dan itu kita akan panik. Jujur saya juga panik dan pernah juga hilang. Ya main drone FPV ini tingkat ilmu ikhlasnya harus tinggi. Jadi bisa dibayangin kalau satu drone ini mungkin sekitar
5 juta sampai 8 juta, bahkan di atas itu juga banyak. Kalau dibayangin drone seharga misalkan ini terbang, ini uang terbang 8 juta terus jatuh dan kita nggak bisa nyarinya, ya itu namanya harus punya ilmu ikhlas yang tinggi. Tapi momennya ketemu sih. Jadi beberapa kali case yang saya alamin, si drone ini ketemu pakai titik koordinat. Nah inilah pentingnya GPS. Kalau GPS-nya itu sebelum kita take off dia udah nge-lock, itu ada yang namanya longitudinal atau titik koordinat yang bentuknya itu -6 strip sekian-sekian, itu yang kita input di Google Map dan itu akan direction ke titik koordinat drone ini jatuh, dan hasilnya akurat, 100% akurat. Karena beberapa kali yang drone saya jatuh itu saya temuin pakai titik koordinat. Itu pentingnya GPS. Ya kalau misalkan mau freestyle aja yang drone kelihatan sama mata, jaraknya ya mungkin 50 meter atau bahkan ya paling jauh 50 meter ya bisa lah ketemu, dengan menambahkan ini namanya buzzer aktif. Jadi pada saat si baterai itu lepas, buzzer ini akan hidup terus. Saya juga belum tahu ini buzzer ini tahannya berapa lama, tapi pernah saya hidupin 2 jam juga nggak mati gitu, dia hidup terus, tit terus. Tapi kalau yang freestyle itu jarak dekat ini wajib pakai ini, karena emang kayak misalkan ini kecil dan baterainya lepas, terus titik koordinat nggak ada, baterai lepas, buzzer itu nggak bisa kita hidupin, ini akan kesulitan sekali nyarinya. Tuh. Terus kemudian ada propeller. Nah, propeller ini yang menandakan drone itu drone berapa inch. Memang kalau dari kasat mata, dari dilihat dari mata itu kelihatan sih ukuran propeller itu berapa inch ya. Kalau misalkan drone 5 inch berarti si propellernya 5 inch, jarak ini ke sini 5 inch ya. Tuh. Terus apalagi ya part dalam drone FPV. Nah kemudian setelah kita merakit ini, itu nggak bisa langsung kita rakit langsung terbang gitu. Itu perlu disetting dulu di software namanya Betaflight yang orang umum pakai. Ya Betaflight dulu lah, kalau yang ke Enough dan segala macam itu umumnya jarang orang pakai, dan Enough juga lumayan juga sih orang pakai dia buat altitude hold, cuma saya ngerasa nggak enak aja gitu kalau pakai Enough. Dan ini remote TX ini dikonekin ke sini, itu nggak bisa langsung connect, atau ini kan ada perintah-perintahnya, misalkan ini kita pakai ke buat ngidupin. Nah itu kedengar. Nah ini kan kedengeran ada suara-suaranya, dan suara-suara ini kalau kita beli ini nggak ada. Suara ini harus disetting, di input di micro SD. Jadi si remote ini punya micro SD yang menyimpan memori suara-suara tadi, dan bawaannya pun udah ada sebenarnya. Tapi kalau mau suara yang beda kita mesti input lagi di dalam micro SD-nya, dan kita save di sini, baru bisa kebuka perintah-perintah apa yang kita setting di dalam modus untuk drone ini. Misalkan ini untuk perintah engine on. Nah, ini engine off, engine on atau arming. Nah, terus yang kedua ini mode terbang. Nah, ini air mode. Ini angle mode. Terus di sini ada, nah ini GPS rescue. Nah, kalau kita blank, panik, ini bisa membantu kita untuk membantu drone kita pulang dengan menaikkan tuas GPS rescue.
tapi harus disetting dulu di Betaflight di file save tuh. Dan settingannya ada lagi kalau untuk lebih dalam mempelajari di YouTube, tutorialnya udah banyak. Terus kemudian ini juga ini untuk lampu, nah gitu. Jadi nggak bisa kita beli ini langsung bisa connect ke sini, nggak bisa, harus disetting. Kemudian ini ada Google Analog. Nah gitu, jadi kalau Google Analog tuh serunya ya panjang-panjang ini guys ya. Untuk digital juga ada yang pakai 3 turn, 7 turn kan ya, ini buat yang buat long range lah gitu kan ya. Tapi kalau digital itu umumnya dia tangkapannya lebih kuat, jadi tanpa antena yang gede-gede segini pun itu aman-aman aja tuh. Dan ini sebenarnya ada HDMI di sini yang bisa konekin langsung, namanya VRX yang bisa kita tempel di sini. Kita pakai VRX Voxnel untuk connect ke air unitnya Voxnel atau VTX nya Voxnel. Dan note satu lagi itu, kalau Voxnel dia bisa connect dengan Voxnel doang. Voxnel dengan DJI nggak bisa, atau dengan Harry Zero nggak bisa, harus dengan mereknya masing-masing. Jadi dia nggak bisa, harus mengambil posisi keputusan di awal mau pakai Voxnel apa pakai DJI. Dan ini yang saya pakai untuk Google Voxnel Google L. Nah ini sebenarnya saya beli ini karena coba-coba sih sebenarnya. Coba-coba kenapa? Saya lihat ini Google sih kecil gitu, cukup kecil, ringan. Tapi minusnya yang mukanya agak lebar, ini ujung mata ini terlalu mepet ini ke sini. Dan si foamnya ini kalau bisa foamnya diganti yang tipisan biar lebih enak tuh. Nah ini Google L ini sebenarnya di luar dari ekspektasi saya sih. Yang awalnya kok ini Google begini doang gitu loh, nggak ada antena ya kan di dalam built-in dia. Terus ternyata walaupun nggak ada antena luar, ini jangkauannya jauh banget, dan bahkan saya bisa belusukan masuk ke gorong-gorong tanpa ada kendala nge-freeze. Ini luar biasa Google L ini. Dan saya drone-nya itu bukan di depan sini jaraknya, tapi ada di belakang sini. Posisi saya di depan dan drone-nya di belakang, itu sekitar 200 meter. Itu masih bagus, terbang tinggi tapi ya di atas ya. Itu jarak 200 meter di belakang saya, 200-300 meter itu masih bagus. Dan itu yang saya rasa plusnya dari Google ini. Dan Google-nya juga udah cukup lengkap, ada DVR-nya juga, ada slot micro SD di sini, udah bisa DVR. Dan gambarnya juga bagus, nggak kalah dengan Google X. Kalau Google X itu harganya 6,5 juta, kalau Google L ini cukup 3,5 aja. Dan kalau ada promo Tokopedia bahkan, dan saya dapat Google L ini dengan promo Tokopedia di harga 2,9 sekian lah, 3 juta kurang dikit tuh. Oke, itu aja pengenalan part FPV dari saya. Saya bikin tutorial ini karena memang banyak banget yang nanya, padahal saya cuma jual frame doang. Saya jual frame ini frame Papo 25, saya jual cuma 350.000, tapi disangkanya ini drone 350.000 udah terbang gitu ya, udah terbang, padahal cuma frame doang.
Jadi ya tadi balik lagi, itu komponen-komponen yang harus dipakai atau dipasang di drone FPV. Jadi main drone FPV itu sulit, bahkan sangat sulit, dan kalau nggak bisa setting, nggak bisa repair, dan itu akan sulit tentunya kalau kita cuma nerima pesanan, mesen dari orang, kalau kita nggak bisa untuk memperbaiki. Kalau dibilang servis drone FPV daerah Jakarta atau daerah Jabodetabek, karena kalau menurut saya drone FPV itu apa gitu loh yang mesti diservis. Jadi kalau menurut saya itu bukan servis ya, karena kalau dia rusak jatuh itu nggak bisa diservis. Kayak misalkan VTX mati ya bisa ada yang servis, KFC rusak bisa itu diservis, tapi rusaknya apa dulu gitu. Jangan cuma bilang servis area Jakarta, apa yang diservis gitu. Karena beberapa yang saya tahu kayak di Lampung juga ada, di Bandung juga ada itu. Terus kalau motor misalkan bisa di rewind, tapi kalau saya daripada nge-rewind motor mending saya beli baru sih. Terus effort nunggunya itu loh yang kalau misalkan ya misalnya punya drone-nya lebih dari satu gitu, rusak satu bisa kita betulin, tapi kalau cuma punya satu-satunya rusak, ya udah kita nggak punya mainan lagi gitu loh. Kalau mainannya cuma drone doang. Jadi pentingnya itu buat ngerakit sendiri dan bisa menganalisa sendiri. Bahkan di FC ini ada settingan namanya PID. Tapi kalau untuk pemula, begitu beli nggak usah yang namanya setting-setting, tuning-tuning yang berakibat ke nggak bisa nyala lah motornya, atau iseng nge-flash. Sebelum di flash, ini memori yang di dalam sini itu nggak disimpan dulu, jadi langsung di flash. Begitu di flash ditanya mau upgrade firmware, begitu di flash, selesai flash nggak tahu, kok nggak hidup bang drone saya bang, kok nggak mau nyala bang motornya bang. Nah itulah, sebelum kita memflash ini, itu kita harus tahu apa aja sih perlakuan untuk FC, supaya kita nge-flash bisa terbang lagi. Jadi nikmatin aja dulu bagi pemula, nikmatin dulu aja terbangnya, nggak usah pakai coba-coba untuk nge-flash, karena itu akan berakibat fatal. Drone-nya nggak akan bisa terbang dan kalian harus ngebawa drone itu ke kalian bikin, dan itu membutuhkan waktu dan kalian juga akan terganggu dengan mainnya. Kalau kalian udah melihat tutorial ya simpelnya, kalau misalkan nggak bisa nyolder, saya juga nggak bisa sebenarnya. Jadi apa sih langkah-langkahnya untuk nyolder gitu kan, itu ada sebenarnya di YouTube, ada timah apa yang dipakai, terus supaya nempel timah itu apa yang harus dipakai, itu ada semua di YouTube. Dan ini pad ini adalah pad yang menghubungkan motor, terus ada RX, ada GPS, ini yang menghubungkan. Jadi si flight control ini namanya juga flight control. Jadi dia memerintahkan, flight control itu memerintahkan ESC untuk menggerakkan motor dan memerintahkan GPS dan membaca GPS dan membaca penerbangan kalian. Dan di sini ada black box-nya, bisa dibuka juga kalau dibutuhkan. Jadi bisa terlihat, misalkan ada analisa, misalkan motornya terbangnya kayak getar, nah itu bisa dilihat kenapa. Terus namanya juga ada, namanya di sini yang paling krusial itu PID tuning. Dan saya bilang tadi, kalau udah di setting jangan coba-coba iseng-iseng nge-flash ngerubah-rubah PID, belum di save dulu. Nah, cara nge-save gimana? Buka aja di YouTube, banyak cara nge-save data ini.
Itu di CLI gimana caranya, itu wajib tahu. Kalau dari HP CLI bisa, cuma kalau nge-save saya belum pernah nyoba, tapi rasanya bisa sih, cuma enaknya pakai laptop atau pakai PC gitu. Jadi untuk para pemula, beli dulu remote-nya untuk main di simulator, karena main drone FPV itu bahaya. Jadi mainnya itu bermula dari yang kecil, yang micro whoop. Itu yang paling murah, ada Mobula 8, itu di harga 1,5 juta. Udah tinggal binding ke remote dan goggles, terbang. Nggak usah pengen terbang dulu yang jauh-jauh, pakai ini dulu aja, micro whoop. Pakai ini. Itu Mobula 8 drone belajar saya, atau enggak Papo Vico. Tapi kalau Papo Vico beli BNF gini mesti pakai VTX digital. Kalau pakai VTX analog, USD-nya nggak kebaca. Jadi nikmatin dulu aja yang kecil-kecil, nggak usah nafsu besar pengen pakai drone yang gede, kan ini bahaya. Karena sekali lagi, main drone FPV itu bukannya sulit, tapi sulit sekali dan biaya mahal. Satu lagi, uang banyak pun belum tentu bisa main ini ya guys. Uang banyak pun belum tentu bisa main ini. Banyak di marketplace yang ngejual lagi setelah beli remote, setelah beli drone. Pemula beli drone langsung gede, ke 5 in dengan captionnya susah menerbangkan. Ya memang susah. Seminggu 2 minggu aja main di simulator tuh sulit sekali. Karena main drone itu bukannya sulit lagi, sangat sulit. Tapi ya harus bisa gitu. Harus bisa, dan pasti bisa gitu. Semua bisa. Semua orang pasti bisa, cuma ada kemauan. Tapi dibalikin lagi ke teman-teman masing-masing. Pembelajaran atau belajar menerbangkan drone ini itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau saya terus terang belajar ini tuh sekitar seminggu. Kalau saya belajar di simulator tuh susah, dan saya coba nerbangin drone yang benerannya, Mobula 8, ternyata memang sulit juga, sangat susah. Apalagi kagok pakai goggles. Yang awalnya kita nggak pakai goggles, ternyata begitu nerbangin nggak pakai goggles lebih susah lagi, karena kita nggak bisa ngelihat drone kita ke arah mana gitu. Dan orientasinya pasti sulit kalau nggak pakai drone, kecuali kalau ada yang pro yang udah bisa main akro dengan loss. Jadi bermainlah dulu atau beli dulu drone ini, bermainlah dengan angle mode, dan nggak usah macem-macem di flash. Nikmatin dulu aja terbangnya sampai bisa, tapi jangan lama-lama main di angle. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan kalau cukup berani main di mode akro atau air mode. Tapi belajar dulu di simulator, baru nerbangin air mode. Jadi bukan cuma modal nekat doang, karena modal nekat itu nggak cukup kalau kita nggak punya pembelajaran. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Mungkin perkataan saya juga ada yang salah, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.